Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, kita akan membahas trik menghadapi pembukaan catur Scholar Mat. Langsung ke permainan. Di sini, kita memegang buah hitam. Dan permainan diawali dengan pion E4. Kita pion E5. Putih bermain agresif dengan membawa menteri ke H5 bertujuan memakan pion E5, dan juga ancaman skakmat di petak F7 setelah didukung oleh gajah C4. Untuk mengatasi posisi seperti ini, masih banyak teman-teman pemula yang salah melangkahkan bidaknya sehingga pihak putih dengan senang hati mengobrak-abrik bangunan dari pihak hitam. Misalnya, menyerang menteri dengan pion G6. Tentu ini adalah kesalahan. Karena, menteri kali pion skak dan akan memenangkan benteng di langkah selanjutnya. Kita ambil contoh gajah E7 menutup skak. Tentu menteri kali benteng dan kita sudah kalah di awal permainan. Atau, kesalahan lainnya seperti memajukan kuda ke F6 menyerang menteri. Tentu hitam akan kehilangan satu pion karena menteri kali pion skak dan pion ini gratis. Baik kawan-kawan. Untuk posisi seperti ini, kita majukan saja kuda ke C6 melindungi pion E5. Putih melanjutkan dengan gajah C4 ancaman skakmat pada petak F2. Pada umumnya, pemain hitam biasanya membawa menteri ke E7 atau ke F6 untuk mencegah skakmat. Tapi, yang akan kita lakukan kali ini adalah memajukan pion G6 menyerang menteri, dan juga memblokir ancaman skakmat. Lalu putih membawa menteri ke F3 masih tetap memberi ancaman skakmat. Di sini, kita bawa saja kuda ke F6 menutup ancaman skakmat. Jika putih benar-benar agresif dengan memajukan pion G4 bertujuan G5 di langkah selanjutnya untuk mengusir kuda yang sedang memblok jalur skakmat. Maka kita jawab saja kuda lompat ke D4 menyerang balik menteri dan juga menyerang pion C2. Tentu di sini menteri harus bergerak dan juga harus tetap melindungi pion C2. Jika menteri ke D3, kita akan memakan pion G4 secara gratis. Atau jika menteri ke D1, kita akan memulai serangan agresif yang dimulai dengan pion D5 menyerang gajah dan juga menantang pion E4. Jika pion menerima tantangan, maka kita luncurkan gajah menghantam pion G4 sekalian membidik menteri. Menteri tak ada jalan kabur dan hanya dapat ditutup dengan kuda E2. Gajah E2. Atau pion F3. Mari kita mulai dari kuda E2. Tentu ini adalah langkah blunder. Karena skakmat akan terjadi hanya dalam dua langkah. Dimulai dari kuda F3 skak. Langkah paksa raja F1, dan kita akhiri dengan gajah H3 skakmat. Oke, kita kembali saat gajah membidik menteri, dan putih menutupnya dengan gajah E2. Kita pukul saja gajah dengan gajah. Kuda kali gajah. Lalu kita menteri kali pion sekaligus melirik benteng. Benteng tak mungkin ke F1 karena kuda akan lompat ke F3 dan skakmat. Jika benteng ke G1, maka kuda F3 skak. Raja F1. Dan kemudian kita dapat melanjutkan dengan memakan benteng. Kembali lagi ke posisi saat gajah sedang menyerang menteri dan putih menghalanginya dengan pion F3. Sampai di sini, mari kita tunjukkan keganasan serangan balik dengan membawa kuda ke E4. Jika pion kali kuda, maka gajah kali menteri. Atau jika pion kali gajah, maka menteri H4 skak. Raja F1 dan menteri F2 skakmat. Baik kawan-kawan, kita kembali ke awal saat kuda ke F6. Tadi, yang kita bahas adalah putih memajukan pion G4. Sekarang bagaimana jika putih membawa menteri ke B3 menyerang pion lemah F7 bersama gajah? Sebelum kita lanjut, saya mengharapkan dukungan dari teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Tentu saya juga mengharapkan masukan dari teman-teman agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Oke, kita ke permainan. Pada posisi ini, yang harus kita lakukan adalah membawa kuda ke D4 menyerang menteri.
Jika tanpa memikirkan efek sampingnya, maka putih akan menghajar pion F7 skak. Jangan panik kawan-kawan. Kita majukan saja raja ke E7, sementara kuda sedang menyerang menteri. Jika menteri B4 skak, kita makan gajah secara gratis. Jadi, menteri memiliki tugas berat yaitu harus menghindar dari serangan kuda dan juga harus tetap melindungi gajah serta pion C2. Langkah yang paling tepat adalah menempatkan menteri di petak C4. Tapi sayang sekali, menteri harus merelakan kepergian gajah karena kita memajukan pion B5 kembali menyerang menteri. Jika menteri C5 skak, kita makan gajah dengan raja dan gajah gelap kita kembali membidik menteri. Langkah terbaiknya yaitu menteri ke C3. Kita majukan lagi pion menyerang menteri. Menteri C4 skak. Kita tutup dengan pion. Pion kali pion. Gajah A6 menyerang menteri, dan menteri terjebak. Jelas posisi ini, kita sangat unggul. Kita ke gerakan lain putih saat kuda ke F6 di awal permainan. Bagaimana jika putih menempatkan kudanya di petak E2 dengan tujuan mengontrol petak D4 dan juga persiapan rokade? Di sini, kita bawa gajah ke G7 juga persiapan rokade. Lanjut putih pion D3 membuka jalan gajah untuk mengepin kuda kita yang akan didukung oleh kuda C3 dan kemudian ke D5. Tapi jangan khawatir. Kita lakukan saja rokade. Putih melanjutkan rencananya dengan gajah G5 mengepin kuda. Kita balas pion H6. Gajah mundur. Kita serang lagi dengan pion G5. Tentu gajah G3 mengamankan diri. Lalu kita lanjutkan serangan yang agresif dengan memajukan pion D5 menyerang gajah dan juga persiapan gajah G4 menyerang menteri. Jika pion kali pion, kita kuda B4 ancaman garpuan di petak C2. Gajah mundur melindungi pion. Kita makan pion dengan kuda dan kemudian kita akan membawa gajah ke G4 menjebak menteri. Jika putih menyadari bahwa menterinya akan hilang, maka ia akan mencoba mengatasinya dengan pion H3 mengontrol petak G4. Di sini kita majukan lagi pion G4. Jika pion kali pion, maka gajah kali pion dan menteri terjebak. Ataupun pion tidak dimakan, menteri tak ada jalan untuk kabur. Baik, kita mundur ke gerakan sebelumnya saat kita membawa pion ke D5. Tadi, pion kali pion dan kita kuda B4. Sekarang kita akan memainkan gerakan lain yaitu gajah ke G4 menyerang menteri. Tempat yang aman untuk menteri hanyalah ke E3. Lalu kita keluarkan gerakan rahasia yaitu kuda D4 mengancam kuda dan pion C2. Tentu kuda kali kuda. Kita pion kali kuda. Menteri kali pion. Kita benteng E8 skak. Raja hanya punya dua tempat untuk pindah, yaitu D2 dan F1. Jika ke D2, maka kuda E4 skakster. Atau jika raja ke F1, kita gajah E2 skak. Raja G1. Dan kita mainkan trik jitu dengan kuda D7 membuka gajah menyerang menteri. Di sini tak ada satupun tempat yang aman untuk menteri. Langkah terbaiknya adalah memakan gajah. Kita raja kali menteri dan tentu ini sangat menyakitkan untuk pihak putih. Yang terakhir kawan-kawan. Setelah kita kuda F6, putih memainkan pion C3 mengontrol petak D4 dan B4. Seperti biasa kita gajah G7 persiapan rokade. Putih pion D3. Kita rokade. Gajah G5 mengepin kuda. Kita pion H6. Gajah H4. Lagi pion G5 menekan gajah. Gajah G3. Kita pion D5 permainan agresif. Pion kali pion. Kita lanjut gajah G4 serang menteri. Menteri E3. Lanjut kuda kali pion menyerang menteri. Gajah kali kuda. Kita balas menteri kali gajah dan membidik pion G2. Putih kuda F3 memblok serangan menteri dan juga pengembangan perwira. Kita buat lagi satu langkah pamungkas yaitu pion F5 persiapan maju ke F4 menggarpu menteri dan gajah.
Di sini, gajah gelap putih tak dapat kabur. Dan jika putih mencoba memundurkan menteri, kita tetap memajukan pion dan gajah terjebak. Atau putih mencoba mengakalinya dengan memajukan pion H3 juga menyerang gajah. Maka kita pion F4 melakukan penggarpuan. Jika menteri mundur ke E2, maka gajah kali kuda tempo mengancam menteri. Menteri kali gajah. Menteri kali menteri. Pion kali menteri. Dan kita pion kali gajah. Posisi ini kita benar-benar unggul. Demikianlah pembahasan dari saya. Dan jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.